masa depan dari jalanan kami titipkan kepadamu sosok seorang pemimpin yang kami impikan. Dari jalanan kami mendoakan untuk Anies Baswedan, kami untuk Anies Baswedan. Nah, jadi kami membayangkan ke depan ada pergeseran paradigma dari yang lebih transaksional, lebih melihat ini sebagai hubungan yang bisa serba dihitung, tapi ini sesuatu yang value based, smart power istilah yang kami gunakan. Dan di sini kita mencoba untuk menggeser dari yang kebijakan transaksional menjadi kebijakan berbasis nilai, kemudian strateginya adalah dari diplomasi yang lebih pragmatis menjadi diplomasi yang lebih cerdas. Dan kalau bicara terkait dengan ini, tadi saya sudah sampaikan, kemanapun Indonesia menyusun kebijakan, terlibat, maka kita menunjukkan nilai-nilai yang menjadi kompas kebijakan kita. Kalau kita punya nilai, itu pegangan. Seorang yang tidak memegang nilai, dia tidak punya kompas. Kalau tidak punya kompas, dia tidak akan ada pegangan mana benar, mana salah. Mana sesuatu yang bisa, mana yang jangan. Tetapi ada judgment di situ. Dan judgment ini, itulah butuhnya kenapa ada kematangan. Kenapa ada leadership. Karena ada judgment. Ada masa mungkin atas situasi kita tidak bisa menjalankan persis 100% seperti nilai yang kita miliki. Tapi kalau kita punya pegangan nilai, kita bisa kembali lagi pada nilai itu. Karena kita sadar ada yang meleset. Tapi kalau kita tidak pegang nilai, maka potensinya kita melakukan kompromi, lalu off dari track tanpa kita sadari. Kenapa itu menjadi penting? Nanti saya beri contoh beberapa. Lalu yang kedua, terkait dengan yang pragmatis menuju kekuatan cerdas. Ini kami melihat untuk mewujudkan kebijakan luar negeri yang berbasis nilai itu diaplikasikan dengan satu, peningkatan kapabilitas, yang kedua peningkatan daya tarik. Ini dua-duanya ini dikerjakan. Dan peningkatan kapabilitas tentu saja dengan kerjasama perekonomian, kemudian kolaborasi postur pertahanan dan lain-lain. Dan daya tarik Indonesia itu dengan diplomasi kebudayaan, diplomasi pendidikan, yang membuat Indonesia ini punya daya tarik yang luar biasa. Dan ini adalah negeri yang memiliki dua kekayaan turnya nih, culture and nature. Ini dahsyat dua-dua ini kalau kemudian dia menjadi attracting factor bagi dunia untuk datang. Kalau kita mengadopsi itu, turunan kebijakan di dalam negerinya pun begitu. Tapi kalau kita tidak mengadopsi paradigma itu, sekarang sederhana aja, CSIS lembaga penelitian. Kalau ada peneliti dari luar negeri mau datang ke sini, rumitnya nggak kira-kira. Kecuali memiliki endurance yang luar biasa, dia pindah ke negara lain. Ngurus izinnya setengah mati, Pak. Ngurus izinnya. Dan itu menggambarkan apa? Kita tidak menempatkan Indonesia ini sebagai sebuah tempat yang harus punya daya tarik gitu. Bahkan kalau menurutnya agak kritis, kita tutup mereka aksesnya dari sini. Ben Anderson contohnya waktu itu ya. Akhirnya fokusnya ke Thailand dan kita kehilangan resources yang luar biasa gara-gara seperti itu. Nah, kami melihat paradigma atau strategi nanti kita ingin ubah. Nah, lalu berikutnya sekalian, terkait dengan menjadikan nilai sebagai pedoman, mendorong peningkatan reputasi global. Di sini ada rumusnya kira-kira, kalau bukan rumus ya, nilai-nilai yang jadi pedoman. Ini kami ambil ilustrasi 4 tapi tidak terbatas pada. Ini 4 yang kami akan jadi perhatian, tapi not only this 4. Tapi ini contoh ilustrasinya. Prinsip bahwa primacy of human life, itu nilai yang kita pegang sama-sama. Dan ketika kita bicara tentang kepentingan-kepentingan yang berbentrokan, antara kepentingan melindungi industri dan melindungi human life, ini
kita harus ambil nih pilihannya nih. Tapi kalau kita nggak punya pegangan nilai, nanti kita bicara untung rugi aja. Karena nggak pakai nilai. Lalu kita bicara tentang territorial integrity, kesakralan teritorial misalnya. Jadi bagaimana kita itu kredibel ketika bicara tentang territorial integrity. Dan Indonesia termasuk yang punya posisi dihormati ketika bicara territorial integrity. Thailand saja ketika berhadapan dengan urusan Patani, menengok ke Indonesia, mau Indonesia menjadi pihak, kenapa? Karena dua-duanya berpandangan Indonesia tidak mungkin kompromi terhadap soal national integrity. Dia dipercaya, tidak mungkin Indonesia itu kolaboratif terhadap rebel. Karena begitu kita kolaboratif rebel, nanti bisa yang lain memberikan ruang yang sama. Lalu prinsip fairness justice, ini keadilan, kemakmuran. Kemudian prinsip stewardship toward nature atau melestarikan alam. Jadi nilai-nilai ini yang kemudian diwujudkan dalam bentuk kebijakan, sikap, komitmen, proaktif. Kita proaktif, kita teguh, kokoh, dan bisa diandalkan. Proaktif ini apa? Bapak Ibu sekalian, di dunia ini banyak sekali humanitarian krisis. Where is Indonesia in that equation? Kami jangan saja datang karena dipanggil UN dimintai tolong kirim pasukan. Ketika ada krisis humanitarian kita datang dengan mengirimkan support. Buka sekolah kita, ajak mereka datang ke sini. Orphans yang punya masalah undang datang ke sini. Kita ini menjadi seperti sanctuary, seperti tempat yang menyapa pada semua. Ketika ada peristiwa bencana alam di Nusantara, warga Jakarta responsif. Kenapa? Karena kami merasa warga Indonesia. Tapi ketika ada peristiwa dunia, kami nggak responsif. Karena kami tidak merasa warga dunia. Nah, negara harus mengembalikan itu. Jadi kami melihat bukan saja aspek policy, tapi juga aspek masyarakatnya. Dan harapannya dengan begitu nanti akan ada kepercayaan global. Nah, yang saya sampaikan ini Bapak sekalian, itu sudah kita coba kerjakan di Jakarta. Jadi I'm here to share with you what we want to do, tapi juga what we have done. Ketika di Jakarta kami aktif di forum internasional, sampai akhirnya C40, Association of Top 40 in the 40 kota terbesar di dunia, menempatkan wali kota London sebagai chairman, Gubernur Tokyo sebagai wakil chairman, dan Gubernur DKI Jakarta sebagai wakil chairman of leadership in the C40. Dan itu tanpa disadari Pak, kejadian itu sebelum pandemi. Dan ketika pandemi, it's the city network yang berbagi pengalaman pengendalian menghadapi pandemi. Dan itu pengalaman kami Pak, dengan ada jejaring yang luar biasa. Wali kota sedunia itu kumpul tiap pada masa awal krisis seminggu sekali, sesudah mulai mundur 2 minggu sekali, Zoom, berbagi pengalaman. Mendengarkan wali kota Milan bercerita sambil menangis apa yang dihadapi. Tentang wali kota Teheran, wali kota Seoul. Lalu setelah itu Zoom selesai, saya kembali ke audiens Indonesia dan semuanya bilang, don't worry, everything will be okay. Ini kayak berhadapan dengan apa? Dua sfer yang berbeda. Tapi apa yang ingin saya sampaikan? Begitu Jakarta ikut di dalam gelanggang dunia, jajaran DKI terlibat, warga DKI terlibat, ini ada ilustrasi kegiatannya, di mana yang disebut sebagai MOU antara Jakarta dengan banyak kota-kota lain is no longer sleeping MOU, tapi menjadi active MOU. Bukan MOU yang ditandatangani diam, tapi menjadi engagement. Dan itu mengubah, di sini ada Singapura mungkin. Kami Bapak Ibu sekalian kalau lihat trotoar di sini, lihat pengolahan air di sini, dari mana belajarnya? Tim kita dikirim semuanya ke Singapura. Dan Singapura menyambut, Singapura ngajarin. Dari tim Singapura datang ke sini ngajarin. Hong Kong yang sama. Apa yang terjadi? Dari kerjasama seperti itu, mendadak mindset orang-orang yang berada dalam jalur berkreasi juga mengalami transformasi. Jadi kami melihat Pak, kalau mindset ini diubah, maka yang terjadi itu bukan hanya policy yang bergeser, tapi juga attitude dari yang berada di birokrasi itu mengalami transformasi. Nah ini dari situ semua, kemudian kami melihat ke depan, apa yang ingin kita kerjakan, kita ingin mendaya gunakan seluruh potensi dalam negeri dan kita ingin meningkatkan daya tawar kita di dunia internasional. Itu arah yang kita ingin lakukan. Dan ada beberapa item, saya akan lewat saja mungkin ya Mas Endi karena constraint waktu. Jadi pertama tentang hard power yang sebelah kiri, yang sebelah kanan adalah
soft power. Hard power kita bicara tentang pertahanan adaptif. Adaptif dalam artian pertahanan yang mengikuti postur tantangan, mengikuti kondisi-kondisi tantangan yang ada di depan kita. Kemudian kita juga berbicara tentang kemajuan ekonomi berkeadilan, lingkungan ini dua-duanya. Lalu kita ingin brand of Indonesia itu betul-betul muncul. Kenapa kami tonjolkan brand of Indonesia bukan made in Indonesia? Nike juga made in Indonesia, Pak. Banyak sekali produk-produk itu made in Indonesia, tapi they are not brand of Indonesia. Nah, kami ingin justru brand Indonesia muncul. Nah, apa pelajaran penting ketika bicara tentang Indonesia berada di luar? Kita belajar di Korea. Korea negara melakukan investasi besar-besaran di bidang yang sekarang disebut sebagai soft power, dari mulai musik, film, tari, seluruh yang terkait dengan seni, termasuk film, itu investasi oleh negara besar-besaran, sehingga private sector kemudian pick up. Baru 2 dekade kemudian dunia menyaksikan hasilnya. Kalau kita membiarkan itu hanya private sector saja yang mengerjakan, nggak bisa jalan. Karena membutuhkan investasi yang sangat besar sekali. Kami pernah mencoba, Pak, ketika bertugas di Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Saya waktu itu cek kenapa film-film itu, film-film dunia, kalau syuting tropis pakainya Thailand, kenapa tidak pakai Indonesia? 1, kita tidak punya studio alam yang besar. 2, kita tidak punya alat-alat untuk melakukan mixing, alat-alat untuk melakukan editing film-film yang kelas dunia. Dan investasi di situ mahal sekali. Tidak ada swasta yang mau mengerjakan. Itu harus dikerjakan oleh negara. Tapi begitu negara dikerjakan, apa yang terjadi? Pelaku-pelaku perfilman dunia berdatangan, muncul pelaku film lokal, terjadi transfer of experience, transfer of knowledge, dalam waktu beberapa tahun picking up. Dan begitu mulai picking up, mereka akan menghasilkan karya-karya yang tidak kalah dari dunia. Dan ini yang harus kita lakukan. Jadi ketika kita berbicara tentang kekuatan brand Indonesia dan diplomasi proaktif, maka kita harus melakukan investasi yang agak serius di sini. Bapak Ibu sekalian, kami juga memandang penting untuk secara serius menata hard power yang kita miliki. Jadi 1, pertahanan adaptif terhadap perubahan dan ancaman. Ini ASEAN sebagai garda terdepan di Indo-Pasifik, menjadikan ASEAN ini forum dialog utama antar kekuatan besar di Indo-Pasifik. Harapannya bisa menciptakan stabilitas, menciptakan perdamaian di kawasan, dan tentu didukung dengan mekanisme penyelesaian masalah yang lebih asertif, yang lebih tegas. Kemudian ketika kita bicara tentang new essential force, kita harus mulai mendorong alutsista yang berorientasi pada fungsi dan teknologi, tidak hanya soal jumlah, tapi harapannya fungsinya, penempatannya, adopsi teknologinya, dukungan infrastrukturnya, itu juga mengalami transformasi. Kemudian bicara tentang kemajuan ekonomi berkeadilan, kita mendorong tentang reindustrialisasi. Ini yang ingin kita dorong sekalian. Kita mengalami ketimpangan, karena itu kita mendorong banyak tempat menjadi pusat-pusat perekonomian baru di Indonesia. Dan kalau itu kita bisa kerjakan, maka bukan hanya Jakarta dan Jawa bagian utara, tapi titik-titik utama kota kecil menjadi menengah, menengah bisa menjadi besar di berbagai wilayah di seluruh Indonesia. Ibu sekalian yang kami hormati, saya bisa go on soal ini, Pak. Ini masih bisa saya terusin lagi atau sudah? Kalau masih boleh saya terusin dulu. Jadi terkait dengan lingkungan sebagai daya tawar, kami memperhatikan bahwa akselerasi transisi energi sesuai dengan keunggulan lokal ini perlu kita dorong. Indonesia menandatangani berbagai kesepakatan global terkait dengan lingkungan hidup, tapi itu belum menjadi agenda teknokrasi yang diterjemahkan di tiap wilayah. Antar KL, kementerian, lembaga, clear target belum ada. Kami yang di daerah, kalau Bapak Ibu tanya gubernur wali kota, dapat perintah tidak untuk eksekusi dari COP26 misalnya, kita nggak dapat. Apalagi wali kota dan bupati. Sehingga kesepakatan-kesepakatan itu
belum muncul menjadi kebijakan yang lengkap. Kemudian terkait dengan soft power yang tadi saya sebagian sudah sempat sampaikan, kami berharap sekali bahwa diplomasi atau keadilan diplomasi ekologis dan keadilan iklim internasional ini benar-benar menjadi salah satu agenda utama kita ke depan. Soal brand Indonesia saya sudah sampaikan. Lalu yang ketiga yang saya ingin sampaikan di sini juga adalah diplomasi yang proaktif, Pak. Kita ingin lebih aktif hadir di semua forum-forum dunia. Jangan jadi penonton. Jadi apakah itu UN General Assembly, apakah itu G20, OKI, OECD, itu kita betul-betul menjadi partisipan aktif. Dan hadir di sana. Tanya begini, untungnya apa? Nggak bisa. Karena itu bukan rugi hari ini. Ini soal kita sebagai warga dunia yang ambil tanggung jawab atas masalah yang ada di dunia. Ini bukan kita dapat untung apa. Di situ sikap bertanggung jawab. Kemudian soal perlindungan WNI di seluruh dunia. Yang kita sekarang menyaksikan ada begitu banyak tenaga kerja kita yang berada di dunia yang perlu dapat perlindungan serius. Dan kita aktif di dalam bantuan krisis kemanusiaan, bantuan perdamaian, termasuk yang sedang ramai sekarang terkait dengan Palestina. Jadi dari itu semua, Bapak sekalian, garis besar itu kami memetakan beberapa langkah ke depan. Pertama, Pertama adalah terkait dengan memperjuangkan kepentingan nasional kita. Nah, di sini tentu kita bicara tentang pertahanan kita yang kuat, menjaga kedaulatan negara. Yang kedua, kita proaktif dalam susun agenda dunia. Ini we have to do it. Ini masing-masing item ini, yang atas hijau itu prioritas segera, yang biru itu prioritas yang jangka menengah dan panjang. Yang segera pertahanan kuat dan kedaulatan tegak. Kemudian yang kedua, proaktif susun kebijakan dunia. Ini korps diplomatik kita makin strategis. Dan korps diplomatik kita diarahkan untuk lebih energinya dihabiskan untuk aktivitas diplomasi. Dan banyak dari korps diplomatik kita ini punya urusan-urusan yang entertainment. Betul ya Pak Dubes? Kalau tamu datang dari Jakarta, itu Dubesnya bisa sibuknya luar biasa. Seluruh stafnya sibuknya luar biasa. Tapi Bapak sekalian lihat kalau korps diplomat di Jakarta, di diplomat asing ini. Mereka kalau ada ketemuan, ya kalau high rank official mereka entertain, tapi tidak semuanya kemudian dihabiskan. Bahkan pasukan kendaraan kita pun didesain untuk mengakomodasi tamu-tamu yang datang dari Indonesia. Kita harus lakukan reform di situ sehingga korps diplomat kita itu efisien untuk bekerja. Ini pengalaman yang suka ngeliatin diplomat waktu zaman kuliah dulu, Pak. Gitu. Karena kita zaman kuliah sering nonton ini nggak boleh nih sumber daya negara dipakai begini terus. Lalu kami juga melihat pentingnya melibatkan diaspora. Diaspora ini harus bisa menjadi wakil kita. Kita itu bangga ada Bu Mary di sana tuh. Kita tuh bangga ada Bu Sri Mulyani di sana tuh. Nah kita ini kepengen lebih banyak lagi orang-orang Indonesia yang bisa berada di posisi-posisi kunci di mana-mana. Tidak boleh lagi negara mengatakan bila Anda selesai kuliah dan tidak pulang Anda nasionalis. Jangan. Anda biar di sana, Anda bekerja, bawa nama Indonesia, representasikan Indonesia, nanti kami bantu apa yang bisa kami kerjakan. Sehingga Anda menjadi wakil kita di sana. Dan jadilah orang-orang yang ketika di sana bilang, kami Indonesia dan kami skalanya dunia. Kami kompetensinya dunia berada di badan-badan profit, apakah itu private entity, apakah itu multinational, apakah itu negara. Tapi dorong itu. Nah ini harus ada satu strategi khusus untuk melibatkan mereka. Lalu kita bicara tentang menduniakan Indonesia. Indonesia harus jadi referensi dunia. Seperti dulu saya cerita konferensi Asia Afrika, gimana dunia menengok kepada kita dan two thumbs up. Sampai 5-6 dekade kemudian, contohnya mana? Indonesia. Kita negeri demokrasi yang sekarang vibrant, ngalami naik turun.
kita negeri yang aman, damai, negeri yang banyak aspek dari kita ini yang bisa ditawarkan kepada dunia. Tujuannya apa? Menjadikan Indonesia sebagai referensi dunia. Lalu yang ketiga, kita bicara tentang merealisasikan ekonomi dan investasi yang berkelanjutan. Tentu saja ini kita bicara tentang pemerataan pembangunan ekonomi, ini yang jangka pendek, reindustrialisasi yang jangkanya menengah. Hilirisasi jalan, tapi nggak cukup hanya dengan hilirisasi, harus ada reindustrialisasi dan harus ada dorongan untuk mengembangkan sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja lebih banyak. Bukan hanya capital intensive activity, tapi justru yang labor intensive investment activity di sektor-sektor pertanian, perkebunan yang menyerap tenaga kerja banyak, itu harus kita dorong bersama dan kaitannya dengan global ini bisa diwujudkan di situ. Yang terakhir adalah mewujudkan ekonomi hijau. Ini kita perlu lakukan mitigasi dan adaptasi atas pendekatan ekonomi hijau yang berkeadilan, dan yang berikutnya adalah menciptakan bagaimana pengelolaan energi kita, pemanfaatan energi kita itu berkeadilan. Dan Bapak Ibu sekalian, Jakarta merasakan beberapa bulan ini sebagaimana dunia merasakan heat waves yang luar biasa. Dan kalau itu terjadi, heat wave seperti itu, the most vulnerable of all adalah the poor and the poorest. Itu yang paling tidak, yang makmur bisa nambah AC, bisa nambah, tapi yang sudah di bawah itu kesulitan belajar. Begitu kena penyakit, yang paling bawahnya kena. Jadi ketika sampai kepada krisis ini memang perlu ada keseriusan. Jadi Bapak sekalian, kira-kira langkah ke depan kita ada 4 aspek itu. Memperjuangkan kepentingan nasional, menduniakan Indonesia, merealisasikan ekonomi dan investasi berkelanjutan, dan mewujudkan ekonomi hijau ke depan. 4 itu yang menjadi langkah kita ke depan. Terima kasih atas kesempatannya, kita bisa diskusikan lebih jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan kami akan masa depan, dari jalanan kami titipkan kepadamu sosok seorang pemimpin yang kami impikan. Dari jalanan kami mendoakan untuk Anies Baswedan.